Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'daha amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita lanjutkan kembali pembacaan hadis yang termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin, karangan dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita masih pada bab yang sama, yakni bab tentang zuhud, keutamaan zuhud dan mengambil sedikit daripada dunia ini dan keutamaan seorang fakir. Kita masuk pada hadis selanjutnya. Wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih. Artinya dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal yang kemudian akan mengikuti mayat. Yang pertama keluarganya, kedua hartanya, dan amalnya. 2 hal kembali dan yang satu tetap akan tinggal dengan si mayat. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Muttafaqun alaih. Jemaah sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya yang namanya mati, jemaah sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun kita menahan rasa sakit itu, seberapa panjang umur kita, seberapa kaya kita, seberapa banyak harta yang kemudian kita koleksi masih hidup di dunia, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal itu datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa didahulukan. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa didahulukan. Kalau sudah ajal yang berbicara. Maka kata Rasulullah SAW dalam redaksi hadis ini adalah, ketika kita sudah mati, meninggal, menjadi seorang mayit, maka akan ditemani dengan 3. Awalnya ada 3 hal yang kemudian akan menyertai kita. Yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga kita, harta benda kita, dan keluarga kita, harta benda kita, dan amal kita. 2 ini kemudian, atau 3 ini yang kemudian yang paling sering kita temukan. Ini adalah contoh jawaban real yang kemudian kita bisa anggap ini sebagai jawaban yang sudah pasti. Pada dasarnya manusia akan terikat dengan 3 hal ini. Keluarganya, harta bendanya, dan amalnya. Maka 2 hal ini, di antara 3 hal ini, 2-nya akan kembali dan 1-nya akan tersisa dan menyertai kita. 2-nya adalah keluarga dan harta benda kita. Keduanya akan kembali, istri yang kita tinggalkan akan menikah lagi, harta yang kita tinggalkan akan dibagi-bagikan dengan ahli waris kita. Yang tersisa cuma 1, yakni amal kita. Namun jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kemudian 3 hal ini akan tetap menyertai kita meskipun hanya meliputi daripada apa? Dalam hal ini daripada keluarga kita maupun harta benda kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara gunakan amal ini. Amal hanyalah amal yang kemudian akan menyertai kita, dan gunakan 2 hal ini yang awalnya adalah tidak akan menyertai kita. Gunakan itu, maksimalkan itu, optimalkan itu sewaktu kita masih di dunia dengan cara pertama. Kalau di sini kita bicara dengan ahluhu, jadikan putra-putri kita, keluarga kita sebagai seorang atau ahli Al-Quran.
didik mereka untuk kemudian menjadi seorang penghafal Quran. Kita tidak bisa menjadi seorang penghafal Quran, tapi kita punya anak soleh, punya azam yang kuat dengan Al-Quran. Ya. Jadi setiap seluk-beluk kehidupannya itu dengan Al-Quran semua. Ini akan menjadi jariah buat si mayit. Meskipun dia tidak kemudian menghafal Quran, tapi ada keturunannya, ada anak-anaknya, ada keluarganya semuanya. Maka dengan didikan-didikan seperti itu, terlebih kalau seandainya dia punya markas tahfidz, punya pondok tahfidz, punya penghafal Quran, dan pondok pesantren yang lain. Jadi seperti itu untuk kemudian meliputi bentukan-bentukan dari amal, dari ahluhu itu tadi. Dari keluarga itu tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian cara kita untuk menginfakkan, memaksimalkan harta benda kita. Bentuknya maluhu, terserah. Mau bikin pondok pesantren, sama. Mau bikin fasilitas-fasilitas umum yang kemudian sini digunakan, masjid, jalan raya, dan sebagainya. Karena jemaah sekalian rahmatullah ta'ala, harta yang kita infakkan itulah yang kemudian menjadi amal kita, yang bentuknya adalah harta dalam kuburan kita. Jadi dalam banyak sekali hadis yang menggambarkan tentang keadaan si mayit yang bagus atau dalam keadaan husnul khotimah itu, ya diantaranya adalah ketika kemudian si mayit didatangi oleh manusia atau wujud seorang yang kemudian memiliki bau yang sangat wangi, aroma yang sangat wangi, gagah, putih, bercahaya. Kemudian si mayit mengatakan, engkau siapa? Siapa kau? Kata orang ini, saya adalah amalmu. Ya. Sampai kemudian Allah SWT dengan izinnya membentangkan kuburannya, meluaskan kuburannya, berikan kenikmatan kubur, itu baru dikubur. Sampai kata Rasul, orang-orang yang meninggal seperti itu dalam keadaan husnul khotimah, ya, itu tidak mau kiamat itu disegerakan, itu tidak mau kiamat itu dilamakan, pengennya disegerakan. Kenapa? Karena nggak sabar untuk kemudian mendapat nikmat-nikmat yang lebih di surganya. Sedangkan di kuburan aja sudah begini, apalagi nikmat yang luar biasa di surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.